sepenuhnya kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kita taati, kula jamak mawon nggih sedaya. Ustadz, ustadzah, para bini sepuh, bisepuh, aji sepuh ingkang dahat kinurmatan, Bapak Ibu jamaah Musola Al-Hidayah ringin pitu nggih ingkang kita mulyakaken. Pripun kabare sami sehat? Kula niki wau sakjane mboten patek sehat. Awet subuh niki wau kula gembreges. Tapi badhe bidal kok keringetan gobyos malih sehat. Kula wau meh telepon Ustadz Misbah. Ustadz Misbah kula kok gembreges badhe izin. Urung sampai telepon wis sehat. Hati nektir saged silaturahim mugi beto barokah, amin. Kula kelingan ternyata nikmat sehat itu akan bisa kita rasakan saat berkurang. Wingi-wingenane nalika kula full sehat, yo ora patek iso ngrasakne nikmate waras sehat. Tapi bareng gering subuh wau, ya Allah mbayang nindahne yo penake nalika sehat. Sebabnya kerasa gering. Makane menawi sehat kedah banyak bersyukur. Ngoten nggih? Mbahku wanti-wanti. Wong kuwi yen sehat kudu bersyukur sebab wong sehat kuwi nyapa-nyapa penak, mangan apa-apa. Baleni. Wong kuwi yen sehat nyapa-nyapa penak, mangan apa-apa. Lah wong sehat kadhe arepe mangane karo MC yo dilarang. Sinambi pengaosan jenengan dahar mboten napa-napa, wong kula ya demen wae. Nah, kasunyatanipun kula lan panjenengan sedaya dipun paring sehat kedah bersyukur alhamdulillah. Yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah.
أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'du niki wau menang-menengo nambi selawatan. Kok niku observasi. Ngamati panjenengan sedaya. Hasil pengamatan kula insyaallah panjenengan sedaya calon ahli swarga. Semangat memperingati Maulid Nabi insyaallah dadi sababiyaipun kula lan panjenengan sedaya dipun ageni umat Kanjeng Nabi sehingga pikatuk syafaate Kanjeng Nabi munggah swarga. Sebab napa kula gathukne dawuh Kanjeng Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Irane nggo man bareng-bareng mawon man ahya sunnati faqad ahabbani waman ahabbani kana ma'i fil jannati. Sok sing iso nerokne langsung oleh door prize niki. Sapa wani maju nerokne dawuh Kanjeng Nabi niki wau langsung door prize. Wani? Jal baleni. Man utawi bareng ae lho ya. Sapane wong iku ahya ngurip-urip sapa man sunnati ing sunnah tindak lampah ingsun Kanjeng Nabi iku ahabbani demen tresno cinta love sapa man ing ingsun waman utawi sapane wong iku ahabbani demen tresno cinta love sapa man ing ingsun kana mongko mesti ana sapa man iku ma'i bareng-bareng sartane ingsun Kanjeng Nabi fil jannati ing dalem suwarga. Kuwi terjemahan langsung penyiar RKP Tulungagung. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku kepada Kanjeng Nabi supaya kita mendapat syafaatnya di surga. Allahumma.
Tandane cinta nyun pangapunten kula jaman dadi penyiar radio Pandawa mbiyen. Kula lagu dangdut niku kula otak-atik saiki kula jikuk kula iseni. Sangga Al-Qur'an sangga hadis dalam mahabbah Rasulillah. Sembako cinta sinten niku? Napa Jawa? Swanten apa niki? Oh, genset. Batinku wong ketiga kok udan. Kanjeng Nabi dawuh barang siapa mencintaiku maka pasti dia akan bersamaku di surga, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Tandane wong cinta niku wonten pinten? Songo. Niki hasil gubahan kula. Kula nyanyi dangdut angsal napa mboten iki? Wos ya. Tolong kalau boleh basnya berangkat duluan, yang lain mengikuti. Pokoknya tempone bener, ketekane pas, bikin soheh, kreativitas tanpa batas. Oke? Izin ya. 9 bahan pokok cinta Rasulullah, jangan sampai kurang satu agar banyak berbahaya. 9 bahan pokok cinta Rasulullah, jangan sampai kurang satu agar banyak berbahaya. Awak dhewe urung tau latihan tapi kok kompak ya. Berarti di antara kita ada chemistry. Oke? Mungkin ngaji tentang 9 bahan pokok cinta Rasul supaya kita dicintai Rasulullah dan nanti masuk surga bersama Rasulullah. Ayo Bas, kita nih. 1 harus mengenal, 2 harus merindu, 3-nya mengingat, 4-nya meniru, 5 banyak pujian, 6 rela berkorban, 7-nya berjuang, 8, 9 tak ikhlaskan. Mas operator basnya kurang bandar mas. Bas. Wangsul datang dawe Kanjeng Nabi, barang siapa mencintaiku pasti bersamaku di surga, maka kita harus mencintai Kanjeng Nabi secara paripurna. Tandane wong cinta sing pertama itu harus mengenal. Halo? Sampun kenal Kanjeng Nabi dereng? Kapan lek kenalan? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kok tak kenal. Bolak-balik. Pepatah bahasa Indonesia itu loh. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk cinta harus sayang, supaya sayang harus kenal. Kita mengaku cinta Kanjeng Nabi, yang pertama harus mengenal Kanjeng Nabi. Andai kata kita hidup bersama Kanjeng Nabi sezaman, maka kita bisa langsung kenalan. Tapi karena Kanjeng Nabi sudah wafat, sudah sedo 1440 tahun yang lalu, halo, maka kita tidak bisa berkenalan dengan Kanjeng Nabi secara langsung, melainkan kita kenal Kanjeng Nabi melalui guru-guru kita, para kiai, para alim ulama. Karena Kanjeng Nabi pernah dawuh, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu yaumal qiyamah. Barang siapa berziarah kepada orang alim, ziarah kepada kiai, seakan-akan dia telah ziarah kepadaku. Barang siapa musafahah, bersalaman dengan orang alim, maka seakan-akan dia telah berjabat tangan, bersalaman denganku. Dan barang siapa
duduk bersama orang alim seakan-akan dia duduk bersamaku. Sing sapa wae jagongan karo wong alim, kaya-kaya jagongan kelawan Kanjeng Nabi. Dan barang siapa tahu jagongan karo Kanjeng Nabi ning dunya, monggo bakal dijagoni ning akhirat. Maka kita tidak bisa mengenal Kanjeng Nabi secara langsung, akan tetapi kita mengenal Kanjeng Nabi melalui para guru, karena Kanjeng Nabi telah mewariskan ilmunya kepada sahabat, sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'in, tabi'in kepada muridnya, tabi'in sehingga pada aulia, kepada para ulama, kepada para ustadz, kepada para guru. Jadi kalau kita ingin mengenal Kanjeng Nabi, maka kita harus berguru kepada alim ulama, kepada Pak Ustadz. Kanjeng Nabi biyen salaman karo sahabat, sahabat salaman karo tabi'in, tabi'in salaman karo tabi'in, terus tekan besar sampai teko kiai, ustadz. Jadi le ustadz ki sambil salaman karo gurune salaman karo gurune, nyambung teko Kanjeng Nabi, kita bersalaman dengan guru-guru kita yang sangatnya nyambung sampai Rasulullah. Insya Allah seakan-akan kita juga salaman dengan Kanjeng Nabi. Loh, dari Kanjeng Nabi kan seperti itu namanya. Wa man sofaka aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia bersalaman denganku. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, setelah kita mengenal, harus kita ada kangen, ada rindu. Tadi sudah saya sebutkan, 1 harus mengenal, 2 harus merindu, 3-nya mengingat, 4-nya meniru. Kalau kita cinta Kanjeng Nabi, kita harus rindu. Halo? Ketika kita rindu Kanjeng Nabi, maka kita bersolawat, membacakan solawat kepada Nabi. Ini salah satu bentuk ungkapan rindu kita kepada Kanjeng Nabi. Dan selanjutnya adalah meniru. Ketika kita mencintai Rasulullah, orang mencintai seseorang, pasti dia dijadikan idola. Kalau Kanjeng Nabi kita jadikan idola, maka seluruh sendi kehidupan kita harus mencontoh Kanjeng Nabi. Tadi dibaca Al-Qur'annya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita contoh. Apakah itu hubungannya kepada Allah, kita mencontoh Kanjeng Nabi? Apakah hubungannya kepada sesama manusia? Kita juga mencontoh Kanjeng Nabi. Akhlaknya kepada Allah, Kanjeng Nabi lek salat jamaah sregep, bahkan salat sunatnya rajin. Kanjeng Nabi ketika sholat tahajud mengkhatamkan Al-Quran sampai kakinya bengkak, sikile abuh. Kenapa? Saking rajinnya sholat. Nek dulur-dulur iki nggih nate sikile abuh. Napa, Pak? Asam urat. Tapi senajan asam urat, enggak salat. Lek takoki malaikat, sikilmu gini abuh, kaken sholat. Lah, asam urat. Itu. Kemudian kita memperjuangkan agama Islam sebagai bukti cinta. Karena apa? Karena kalau orang cinta mau memperjuangkan agamanya Kanjeng Nabi, itu akan membuktikan bahwa kita cinta Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi juga sangat mencintai umatnya. Kalau kita dituntut untuk membuktikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pun membuktikan cintanya kepada umatnya. Cinarito. Jadi Kanjeng Nabi itu teramat sangat mencintai umatnya, baik di dunia sampai di akhirat. Diceritakan ketika Kanjeng Nabi akan meninggal dunia, didatangi oleh malaikat Jibril bersama malaikat Israfil. Mas operator, kontrolnya agak keras sedikit, Mas. Agak keras sedikit kontrolnya saja, biar saya tidak terlalu ngeden-ngeden. Halo, Jibril dan Israel datang sowan kepada Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam ya Jibril. Ya Rasulullah, kula marak sowan dateng panjenengan boten piyambak,
ananging kula nderekaken malaikat Israil. Israil Jibril. Nggih Kanjeng Nabi. Berarti sangatku wis meh teko. Nggih Kanjeng Nabi. Jibril, kalau aku harus mati hari ini, kehormatan apa yang diberikan oleh Allah kepadaku Jibril? Malaikat Jibril jawab, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha anta. Kanjeng Nabi, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga dimasuki para nabi terdahulu sehingga engkau Muhammad masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, tetapi nanti masuk surganya yang pertama. Kanjeng Nabi diberi fasilitas seperti itu tidak serta-merta diiyani demen tok ngono mboten. Isik mikirnya awake dhewe, mikirnya wong ringin gitu. Jibril, kalau aku mendapat fasilitas masuk surga terlebih dahulu, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Jibril jawab, ya Rasulullah, Allah juga berfirman, wa inni haramtu jannata ala sa'iri imani hatta tadkhulaha ummatuka. Aku kata Allah mengharamkan surga dimasuki umat-umat terdahulu sehingga semua umatmu ya Rasulullah masuk surga terlebih dahulu. Alhamdulillah. Jadi kita ini lahir di dunia terakhir, tetapi nanti masuk surganya yang pertama. Alhamdulillah. Itu pun ketika Rasulullah menghembuskan nafas terakhir, dari bibir mulianya keluar kata-kata ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya, sangat mencintai kita. Bahkan nanti di akhirat, ketika datang hari kiamat, Al-Qari'ah, siapa yang bisa? Al-Qari'ah. Siapa yang berani maju membaca Al-Qari'ah? Bisa? Anak dua. Ayo sini. Siapa yang berani? Al-Qari'ah. Maju sini, yang berani maju. Lah maju goneh. Berani. Al-Qari'ah. Ya, sini. Sini. Ya. Itu dilepas dulu. Ya. Kenapa? Bas, kerjasamanya Bas. Ayo jawab ya. Kamu namanya siapa? Aku namanya Bas. Kalau saya bertanya pakai lagu, jawabnya ya dipakai lagu. Ini, kamu namanya siapa? Nama saya adalah Epras. Ya, gitu ya. Kamu nanti juga. Coba ulang. Kamu namanya siapa? Ya. Sebentar. Cek. Ayo Epras, ulangi ya. Ulangi. Kamu namanya siapa? Nama saya Langgaras. Kok malih kalau jerono. Saya namanya Teras. Ya kalau kamu. Kamu namanya siapa? Nama saya adalah Rafa. Wes ngaji salur bareng.
Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu Kal-Farosi. Babasus. Wa takunul jibalu kal-ihnil mahfuz. Fa amma man fakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma huwa narun hamiyah. Sadaqallah. Shadaqallahul azim. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Peras. Ya, dah, duduk ya. Ya Allah. Peras. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Ketika datang hari kiamat, yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Gunungnya beda, sekor asad dadi siji. Lagu ini Roma Irama ile. Gunung-gunung yang tinggi menjulang. Ketika datang hari kiamat, semuanya hancur, semuanya rusak, semuanya mati. Presiden mati, gubernur mati, bupati mati, Pak Camat mati, pegawai kecamatan mati, DPR mati, kepala desa mati, kiai mati. Jangankan kiai, malaikat pun juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semuanya sudah mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, limanil mulku yauma. Ayo, wong sing ngaku raja, ngaku presiden, sing sok berkuasa, endi? Enggak ada satupun yang bangkit. Fir'aun mati. Qarun mati. Satpol PP kabeh mati. Ketika itu Allah nyombong, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Maka ketika semuanya mati, Allah mentakdirkan membangkitkan yang pertama adalah malaikat. Bar dipateni kabeh, malaikat kemudian dihidupkan lagi. Yang pertama dipanggil adalah malaikat Ridwan. Ridwan, labbaik ya Rabb, ta'ali, come here please now. Kemarilah, sendika dawuh siap 86. Tugasmu menjaga surga. Ridwan tahu datang Gusti Allah. Ya Allah, saya menjaga surga. Surga itu akan kau pergunakan untuk menampung siapa? Maka Allah menjawab, u'iddat lil muttaqin. Surga nanti akan aku persembahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dadi sapa-sapa zaman nang dene kuwi bertakwa, yakni melaksanakan semua perintah Allah, salat, puasa, zakat, berbuat baik kepada kedua orang tua, guyub rukun karo tangga, rukun karo dulur, nanti akan disediakan surga. Yang kedua, yang dipanggil adalah malaikat Malik. Malik, labbaik ya Rabb, tali, kemarilah, siap. Tugasmu menjaga neraka. Ya Rabb, untuk siapa neraka kau ciptakan? Maka malaikat Malik menjawab, neraka aku ciptakan bagi orang-orang ahli maksiat yang mati tidak tobat.
Hati lek wong seneng maksiat terus mati durung tobat, nanti tempatnya di neraka. Siap 86. Siap 86. Siap 86 terus bareng ngono. Gusti Allah memanggil malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jibril, Mikail, labbaik ya Rabb, kali kemarilah. Tugasmu sekarang ke surga. Untuk apa ya Rabb? Ambil buruk, turun ke bumi, cari kekasihku Muhammad. Maka malaikat Jibril dan Mikail menuju ke surga untuk mengambil buruk dan turun ke bumi. Setelah sampai di bumi, ngomong-ngomongan. El Mikail, nek endi ki awake dhewe kudu golek Kanjeng Nabi. Sulit dikenali karena apa? Setelah datang hari kiamat, semua bangunan roboh. Antara gunung kalau daratan tidak ada bedanya. Lautan seperti juga. Ketika belum kiamat, kalau ingin mencari Rasulullah SAW sangat mudah. Cukup ke Madinah. Di sana ada Qubatul Khadra. Di bawah Qubatul Khadra ada makam mulia Rasulullah SAW. Tapi setelah datang hari kiamat, tidak dikenali lagi. Akhirnya nyen pangapunten malaikat Jibril njaluk tulung karo malaikat Mikail. Mikail, aktifna Google Map-mu. Ora iso, operatore wis mati kabeh. Ya wis, kita sujud saja mohon petunjuk kepada Allah. Akhirnya bersujud, Allahu Akbar. Ya Allah, beri kami petunjuk untuk mengenali makam kekasihmu. Maka Allah memberikan petunjuk dari makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meluar cahaya yang bersinar terang. Maka Jibril dan Mikail menghampiri Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi tangi dari kubur. Bangkit dari kubur, keplas nilai lebu. Terus Kanjeng Nabi tanggil, Jibril, ayu yaumi hada Jibril. Hari ini hari apa Jibril? Iki hari apa? Kok Kemis? Ayu yaumi hada Jibril. Hari ini hari apa Jibril? Maka Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya Rasulullah, ini adalah hari di mana Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahman telah menjanjikan dan para utusan telah membenarkan. Ini adalah kiamat ya Rasulullah. Kiamat Jibril, anggih ya Rasulullah. Bangun dari kubur, ngerti hari itu kiamat. Rasulullah langsung bertanya, Aina ummati, Aina ummati, Aina ummati. Umatku mana Jibril? Umatku mana Jibril? Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi sangat mencintai kita sebagai umatnya. Lagi tahu sampai kubur langsung menanyakan umatnya. Orang takok bojone nang ndi, orang takok putrane nang ndi, tetapi langsung umatku di mana Jibril? Umatku di mana Jibril? Jibril jawab, umatku panjenengan tasih leseh mati kabeh. Cah ngantur kaya mati, wong ringin pitu kaya mati. Kabeh sing mati. Berarti yang dihidupkan baru engkau ya Rasulullah. Lalu untuk apa aku dihidupkan yang pertama? Engkau diundang oleh Allah untuk ke surga. Mari aku antar ke sana. Terus Kanjeng Nabi yen pangapunten diterek malaikat Jibril numpak buruk yang swarga cus. Sampai di surga Rasulullah diberikan penghormatan yang luar biasa. Berbagai macam makanan dan minuman wes pepak. Sembarang panganan nenek, sembarang minuman enek. Nenek ringin pitu enek. Larutan cap badak, susu, kopi. Ketika Rasulullah diberi penghormatan berbagai macam makanan, minuman, Kanjeng Nabi tidak tertarik sama sekali. Ngelamun, galau. Ditegur oleh Allah, Muhammad, labbaik ya Rabb, apa kurang enak suguhane ning swarga?
Disampun eco Gusti. Apa minumannya kurang menarik? Nggih menarik Gusti. Lah nyapa kowe apik ngelamun. Kanjeng Nabi dawuh, saya teringat umatku. Saya tidak akan bisa tenang di dalam surga kalau belum bertemu dengan umatku. Terus hermu piye Muhammad? Ya Allah, izinkan aku keluar dari surga untuk menemui umatku. Akhirnya Kanjeng Nabi metu saka swarga, diterni malaikat Jibril Mikail yang dunya golek umate. Lho. Sosok pemimpin yang luar biasa. Ketika wis mendapat kehormatan, mendapat kedudukan, wis mikirne umate. Kanjeng Nabi wis teko swarga, pilih metu golek umate. Ngono kuwi. Jan persis karo wong ringen pitu. Halo. Kanjeng Nabi sudah mendapat kedudukan di surga, penuh fasilitas, tetapi lebih memilih keluar dari surga untuk menemui umatnya. Lelek wong kene piye? Lek urung ae biasane dlusupan. Lek urung paham napa mboten? Tapi lek wis dadi lali. Lek urung ae napa jenenge niku? Dlusupan apa? Blusukan. Pilih saya. Nanti kalau saya jadi sembako murah. Nanti kalau saya jadi BBM turun. Nanti kalau jadi listrik gratis. Bareng wis tadi lalu. Tidak seperti itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah mendapat fasilitas, dapat kedudukan di surga. Pilih metu golek umate. Ya wis Muhammad, kalau kamu ingin keluar dari surga menjumpai umatmu, silakan. Akhirnya metu. Dikawal Jibril, Mikail. Tekan donya menemukan seluruh umatnya masih meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk yang kesekian kalinya. Udan sperma, bahasane ngono. Udan sperma 40 mangsa, 40 mangsa. Ora usah takok spermane sapa. Ya Gusti Allah kun fayakun. Maka semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman dibangkitkan dari kubur, termasuk wong ringin pitu. Hanya saja keadaannya manusia yang bangkit dari kubur bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya. Enek sing tangine wajah putih bercahaya bersinar terang. Sapa kuwi? Wong ringin pitu. Ganteng, ayu, glowing. Tapi enek sebagian orang yang dia bangkit dari kubur, wajahnya hitam kelam, boyo silit gandang. Al-Qur'an kan nyebut nih, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, ketika semua sudah bangkit dari kubur, maka Allah memerintahkan kepada matahari untuk turun. Matahari turun, tersasat sekilan, panas. Akhirnya semua orang kepanasan. Tolong, isfa'lana, beri syafaat kami, tolong kami. Kepada siapa kita harus minta tolong? Neng orang-orang masyarakat ada yang tutup. Mari kita minta tolong kepada Adam yang menjadi kakek moyang kita. Kerutuk semuanya mencari Adam. Ya Adam, engkau adalah abul bashar. Tolong kami wahai Adam. Nabi Adam menjawab, saya tidak bisa memberi kalian pertolongan. Kenapa Adam?
Karena saya dulu pernah mencuri buah khuldi. Saya malu kepada Allah karena saya pernah korupsi. Gak bisa. Lalu kepada siapa Adam kami harus minta tolong? Cobalah kepada Nuh. Berduyun-duyun orang-orang mencari pertolongan kepada Nuh. Nuh, tolong kami Nuh. Nabi Nuh juga menjawab, Lur, jomene kok nulung-nulung sakmene akeh Lur. Aku nulungi anakku karo bojoku gak iso. Bojoku karo anakku mati dalam keadaan kafir. Lalu kepada siapa Nuh kami harus minta tolong? Akhirnya dijawab oleh Nuh, silakan kepada Ibrahim. Mak gerutuk kepada Ibrahim. Ibrahim pun menjawab, Nur sepurane wae. Aku mbiyen tau ngapusi goroh ping 3. Aku sinar pinjaluk syafaat kepada Allah. Aku tidak diberi syafaat oleh Allah. Nabi Ibrahim itu kan pernah berbohong toh. Halo. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah dengan radikalnya, halo, patung-patungnya Raja Namrud, kepalanya dipotong, kemudian kapaknya itu dikalung nenggone patung sing gede, konangan intel, diinterogasi. Ibrahim, siap. Kamu yang memotong patung-patung ini, bukan? Siapa? Itu patung yang paling besar. Kenapa? Karena dia takut kalah saingan. Takut kalah saingan karo anak buahnya. Nah, Nabi Ibrahim pernah berbohong. Kemudian Ibrahim juga pernah berbohong ketika di Mesir. Siti Sarah, istrinya, tidak diakui sebagai istri, tapi dianggap saudaranya. Ibrahim karena pernah berbohong, tidak diberi hak untuk memberi syafaat. Ibrahim, lalu kepada siapa kalian minta tolong? Silahkan, minta tolong kepada Isa. Semuanya datang kepada Isa. Ya Isa, tolong kami. Bukankah engkau adalah orang yang dianggap sebagai anak Tuhan? Nabi Isa jawab, sepurane wae Lur. Saya ini nabi yang paling miskin. Saya lahir hanya punya ibu, tidak punya bapak. Saya mati, tidak punya istri, juga tidak punya anak. Makanya pengikuti Isa itu ada yang tidak menikah. Ini koncone Yai Master. Paham ya? Pengikutnya Nabi Isa banyak yang tidak menikah. Kan iman-iman. Iman-iman apa? Wong duwe prabot lengkap kok masa ora digunakne. Halo. Karuan kaya wong awake dhewe ngene iki. Pokok wani, awake dhewe iki lho Pak, rabi papat. Bu. Ya lek limojo. Loh, dawuh Gusti Allah, orang Islam fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Wong lanang-lanang padha rabiya wong wadon-wadon sing tata oleh ngloro-loro utawa nelu-nelu utawa mapat-mapat. Tapi lek kowe wedi sitok ae. Lah Pak Yasin sing piye? Sing wedi. Lah nyapa? Sebab arepe wayuh diancam. Bah, wani-wani wayuh tak ketok ngepok. Akhirnya malah rawani. Bu. Asline Bu, asline. Wong lanang-lanang niku kalih Gusti Allah, tuntunan Rasulullah oleh rabi papat. Berarti asline wong lanang-lanang kuwi bakat papat. Anjenengan teng napa kok diwayuh ra gelem? Halo. Bu. Kula jane pengen nyedek niku lho. Insyaallah. Iki tak genahne wong wedok-wedok iki lho. Bu. Wong lanang-lanang kuwi asline bakat rabi papat. Asline.
Lawang Gusti Allah perintah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wong lanang-lanang rabi wong wedok-wedok sing top-top, loro-loro, melu-melu utawa papat-papat. Kowe dadi matur asline wong lanang-lanang kuwi bakat rabi papat. Tapi goro-goro jenengan egois. Goro-goro jenengan egois. Wong lanang-lanang padha rawani wayo. Jenengan jawab. Jenengan umpama sing kakung rabi mah ngoten jenengan angsal napa boten? Boten napa angsal? Boten napa boten? Sek. Ngono ya ngono. Tapi nyun sewu, jenengan lek ra gelem diwayuh kudu sumbut. Halo. Jangan sampai bakatnya suami-suami itu tidak tersalurkan. Lah piye carane? Jenengan lek ra gelem diwayuh krana wong lanang bakat papat, jenengan kudu ngatasi berperan kaya papat. Contohnya bojoku krana aku ora oleh wayuh. Akhirnya bojoku lek niku kreatif. Senajan siji tapi iso kaya papat. Lah piye carane? Tuku daster papat. Abang, hijau, kuning, biru. Terus tuku parfum rendok papat. Sing luwih penting gayane kaya papat. Pak. Bojoku niku ya sewu iki, sewu. Bojoku niku lek malam Senin kuwi gawe daster kuning. Oh nggih. Iki nggih hadiah sing gelem diwayuh iki. Boten, saya tak terusne. Sono ora patek banter ya kene. Lanjut nggih. Bojoku niku lek malam Senin gawe daster kuning. Gayane nirokne Mega Mustika. Loh, gayane iki ya parfume siji. Aku masih ingin sama kamu mas. Stop. Kuwi lek malam Senin, engko malam Selasa gawe daster biru. Gayane kaya Desi Ratnasari. Aku lek malam Rebu kuwi gawe daster ijo. Gayane sapa? Gayane kaya Dewi Persik. Wah. Urung kuwi kowe dina malam Jumat. Ayo. Daster abang nerone gayane Inul. Para penonton, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya jangan heran kalau lihat Inul goyang. Tadi ibu-ibu lek ra gelem diwayuh kudu iso berperan kaya wong papat. Lah lho. Sanggup apa ndak? Lah, maksudnya ngeten lho, Bu. Jenengan kudu kreatif. Umpama jenengan ki duwene mek telo. Telone ki aja panggah dimasak gethuk. Senajan jenengan kagungan telo, kalau mangsa dimasak gethuk, tapi kalau mangsa dia dimasak samplok. Napa malih? Growol, danglem. Sok-sok yo olan, cenil.
Aja duwene telo panggah gethuk. Adi lek malam Senin kuwi dastere sing kuning, olahane gaya model gethuk rapopo. Engko malam Selasa digawe samplok. Malam Rebo digawe kicak. Malam Jemuah cenil. Paham napa boten maksudnya? Dadi kula lan panjenengan sedaya niku kudu paham. Dadi aja panggah gethuk. Kenah nggih? Nyapa kok teko kene iki mengke? Niki wae kula ngomong nih, Nabi Isa dijalui safangat, ora iso menehi safangat, karena Nabi Isa termasuk Nabi yang paling melarat. Dia lahir hanya bersama ibu, tidak punya ayah, dia mati, tidak punya istri, tidak punya anak. Lah, akhirnya piye? Akhirnya umat-umat terdahulu itu semuanya minta tolong kepada Rasulullah. Ya Isa, kepada siapa kami harus minta tolong? Datanglah kepada Muhammad. Maka semuanya berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, isfa' lana. Ya Muhammad, isfa' lana. Ternyata satu-satunya Nabi yang diberi hak prerogatif memberi syafaat kepada umatnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah semua umat diberi syafaat oleh Nabi? Tidak. Yang diberi umat oleh Nabi adalah orang yang mencintai Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi. Kata Nabi, inna ummati ya'ti yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Sesungguhnya umatku nanti akan datang di hari kiamat dengan wajah yang bersinar terang karena sering wudu sholat. Artinya orang yang rajin wudu, rajin sholat, nanti di hari kiamat wajahnya akan bercahaya, bersinar terang, dan itu dijadikan alat oleh Rasulullah untuk mengenali umatnya. Oleh sing ratau wudu, ratau salat, wajah ireng metenteng kaya silit kandang. Tapi wong ringan itu karena saged wudu, seragam salat, nanti wajahnya berseri-seri, putih, bersinar, bercahaya. Karena apa? Karena min atharil wudu. Ini. Jadi cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dibuktikan sejak di dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu, di dalam memperingati Maulid Nabi, mari kita kuatkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tadi saya katakan dengan mengenal Nabi. Mengenal Nabi itu lek cara wong kuno mbiyen tinggi pujian Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ing Mekah tanggal 12 Maulud dinten Isnin. Wis sing lagu lawas. Lah sing rada anyar Abdullah nama ayahnya, Aminah ibunya, Abdul Muttalib adanya, Abu Thalib namanya, Khadijah semua dari bulan salam inilah bisa satu yang lulus inilah bisa satu yang lulus
Sapa sing wani ayo. 2 bulan. 2 bulan di kandungan. Ayo sapa wani maju. Ayo. Maca ya maca ora apa-apa. Lima, 4, 3. Sini. Ini. Sini. Kamu juga mau ditanya pakai lagu apa tidak? Oh tidak. Ya wis. Coba syairnya bagaimana? 2 bulan. 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya. Gantian tahun gajah. Ya 2 bulan. 2 bulan di kandungan. Di kandungan 2 bulan. Kamu oke lagi ya. 2 bulan. 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan wafat Yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Kasih tepuk tangan. Terima kasih sudah berani. Sampai muncul loh. Ya. Oke, makasih ya. Wis topo kok wani maju ini oleh sapangat. Ayo. 8 tahun. Ayo, maca apa-apa? Maju. Ayo. Dhewe ra wani ngejak kancane lho. Ayo. Ayo gendit. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Ayo. 3, 2. Ya. Di kancane rene ini lho. Ini. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga paman paling membela.
Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memberistri Khadijah. Tepuk tangan. Ya. Ya. Makasih ya. Selamat. Yo, selawatan dulu yo. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paling membela saat bersuara dan saat siapa berani menjawab siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi? Maju sini, siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi? Maju. Sini. Ayo sini. Ayo maju. Siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi? Maju, pokok maju. Sini. Ayo. Ya, dari situ udah apa-apa pakai mic. Ya. Sini. Oke. Ya. Sini sayang. Namanya siapa? Aris. Ice cream. Ais. Siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad? Rahmat. Rahmat Pak cilik. Ayahnya Kanjeng Nabi adalah Abdullah. Oke? Abdullah ya wes. Nah, siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi? Siapa? Abdullah. Ya. Ojo Rahmat lo ya. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Raiso diwarai. Halo, siapa nama ibunya Kanjeng Nabi Muhammad? Sini. Ya. Separuh beras. Enggak terjawabnya Siti ngono. Ya. Siapa nama ibunya Kanjeng Nabi? Siti Fatimah. Ulang. Siapa nama ibundanya Kanjeng Nabi? Siti Aminah. Oh ya. Masuk ke. Lah Siti Fatimah itu siapanya? Anaknya. Anaknya. Ya wes, namanya kamu siapa?
Firdaus. Oh, Firdaus, calon ahli surga Firdaus. Ya. Oke, ampun. Iji loro. Siapa nama istrinya Kanjeng Nabi? Ayo. Siapa nama istrinya Kanjeng Nabi? Ya, sini. Kalah dhisik kok. Pokok wani maju ya, Cek. Namanya siapa? Diuri sakmene loh. Ya. Kamu namanya siapa? Riza. Oke. Siapa nama istri Kanjeng Nabi? Khadijah. Ya, pakai mic. Khadijah. Sik. Jah. Ojo Khadijah. Sebab lek Khadijah kuwi mbokku. Khadijah. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Masih satu. Pertanyaannya sekarang adalah siapakah kakeknya Kanjeng Nabi? Wah, ya. Coba ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Iqbal. Oh ya, Iqbal. Siapa nama kakeknya Kanjeng Nabi? Abdul Muthalib. Oh, Abdul Muthalib. Ngati sarungmu cepot lu. Ya wes. Oke, Iqbal, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi, anak putune awake dhewe kudu dikenalni tentang biografi, profil, sirah, sejarah Kanjeng Nabi. Untuk apa? Ya untuk supaya tumbuh rasa cinta. Ojo sampai anak-anak awake dhewe lebih kenal dengan tokoh-tokoh kartun daripada Kanjeng Nabi. Ayo jawaban. Tokoh kartun sing ndase gundul rambutnya jilbrik kayak sapa? Lah, aja sampai anak putune awake dhewe luwih apal SpongeBob daripada Hasan Hussein. Jangan sampai anak cucu kita lebih cinta film kartun daripada mengenal keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak cucu kita harus kita sekolahkan di madrasah, di TPQ supaya mempelajari agama Islam, mempelajari sirah nabawiyah, syukur bagi dikon sholawatan ngene iki. Yang pertama, kita tumbuhkan cinta kepada Nabi dengan mempelajari sirah nabawi. Untuk selanjutnya, kalau kita ingin dicintai Kanjeng Nabi, ingin mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi, kita harus sering membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kulo cara ning pondok pesantren. Mriki madrasah diniyah nggih maknani napa mboten? Nggih. Ayo coba tirukan dulu. Innallaha Taman setuhuni Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusholluna padha maca sholawat kabeh alan nabi atase Kanjeng Nabi ya ayyuhalladzina iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina shollu padha maca sholawat sira kabeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallimu lan donga salam sira kabeh
tasliman kelawan salam temenan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semua berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai wong ringin pitu sing padha iman, hai. Hai jawabnya halo. Masa jeruk minum jeruk? Kalau hayo jawabnya hai. Kalau hai jawabnya. Ini orang banyak iman apa tidak? Kalau beriman jawab ya ayyuhalladzina amanu, hei wong ringan pitu sing padha iman, hai. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat salamlah kalian kepada kanjeng Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh. Salawatan ya. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allah bersolawat artinya Allah memberi rahmat. Dan barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali, kata Nabi, maka Allah memberi sholawat, memberi rahmat kepadanya 100 kali. Dan barang siapa membaca sholawat 100 kali kepadaku, maka Allah memberi rahmat 1000 kali. Dan barang siapa membaca sholawat 1000 kali, lam tamassahun nar, dijamin kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak sampun nate maca sholawat ping 1000. Bu, sampun nate wirid sholawat ping 1000. Kula nate gagal. Lah napa? Kula didhawuhi Mbah Yai, "Sin, lek kowe pengen selamat ora keselamat geni neraka, ngatamno selawat ping 1000, selawat senenganmu apa kuwi bulan balena ping 1000." Tak praktekne. Krana seneng aku selawat nariyah. Ayo tak waca. Bar salat nisa aku silong gedeger Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman wa ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tafajjur. Saya oleh ping selawe keturan. Lah nyapa? As-shalawat tuwa siji kom. Loro kom. Lah kalau kula matur kali Yai, gagal lagi. Lah nyapa? As-shalawat nariyah tuwa. Lek ngatamne 1000 ya aja milih nariyah utawa sholawat tafrijiyah utawa sholawat munjiat. Lek pengen ngatamne 1000 milih sholawat Jibril. Sudah tahu kan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi kula lan panjenengan sedaya menawi cinta Kanjeng Nabi Muhammad kudu sregep maca sholawat. Langsung saking menika menawi kula lan panjenengan sedaya cinta Kanjeng Nabi harus menjadikan Kanjeng Nabi sebagai idola.
yang harus kita contoh perilakunya. Ini konsekuensi bagi orang yang mencintai dan mengidolakan Kanjeng Nabi, harus mencontoh perilakunya Kanjeng Nabi. Wah, enek lho ponakan kula nyuwun sewu Bapak-bapak. Ponakan kula niku biyen idolane kan Syahrini to nggih. Halo. Idolane Syahrini. Mulai ngaji TPQ iki lho, gawa kudung jilbab dicepot, diuncang-uncang kursi. Terus ngadep kaca, nerok nih Syahrini. Maju mundur cantik. Idolane sapa? Syahrini. Dhek nerokne Syahrini. Ponak aku sing sangka Mbak Ayu kuwi idolane Inul. Yo bar ngaji ngono kuwi, nyetel kaset Inul. Ngene-ngene. Pak cilike ponak aku, paham ora sampean? Pak cilike ponak aku kuwi idolane Roma Irama. Biyen tau dadi anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, maca pendapat akhir ngarepe bupati karo ketua DPRD. Kuwi niru Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bupati yang saya hormati, Wakil Bupati, Ketua DPRD yang terhormat, dan Wakil Ketua DPRD serta anggota Kepala Dinas, Pak Camat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Dikoyu karo wong-wong, oma, tersinggung. Tolong saudara Bupati, seluruh kepala dinas, camat, jangan bergurau. Perhatikan, karena ini menyangkut nasib warga Tulungagung. Kalau sampai tidak perhatikan, sungguh terlalu. Tanya apa kau ngono? Sebab idolane Roma Irama. Lah, awake dhewe dadi wong Islam, wajib mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awake dhewe kudu nderek tindak lampahi Kanjeng Nabi, nyontoh akhlak Kanjeng Nabi. Yang pertama tadi saya singgung, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Kanjeng Nabi akhlaknya kepada Allah luar biasa. Padahal Kanjeng Nabi sudah dijamin masuk surga, tetapi urusan salat Kanjeng Nabi mengutamakannya. Luhur, asar, maghrib, isya, subuh jamaah. Kanjeng Nabi nyuwun pangapunten, kula ing salat wengi ngatamne Al-Qur'an niku sikile sampai bededek niku wau. Lah kula lan panjenengan senajan ora kaya ngono kuwi, sing paling penting awake dhewe kudu panggah nglakoni salat. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia dimulai dari kedua orang tua kita. Ketika Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, salat, tetapi dilanjutkan wa bil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Kanjeng Nabi sudah memberikan arahan bahwa kita sebagai manusia lahir ke dunia memang diciptakan oleh Allah, tetapi tidak langsung, melainkan lantaran kedua orang tua kita. Kanjeng Nabi ndawuhaken ridhonullah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhone Gusti Allah, titipne ridhone mbok bapak. Murkane Gusti Allah semono uga, titipne murkane mbok bapak. Kapan wong tua loro ridho, Allah ridho. Tapi kalau wong tua loro ora ridho, Gusti Allah yo ora ridho. Anak-anak, saya pernah bercerita tentang Malin Kondang. Malin Kondang itu anak yang sukses karena mendapat doa dari ibunya. Tetapi Malin Kondang menjadi durhaka dan celaka karena dia durhaka kepada orang tuanya. Ingat, ketika teman-temannya Malin Kondang itu menikah, mendapat fasilitas dari orang tuanya, Malin Kondang pengen, konco kancaku padha rabi, konco kancamu ngono duwe bapak, duwe ibu komplit, difasilitasi duwe motor, terus saiki duwe HP beran. Lah kowe lho anake rondo. Kowe ora ngerti lek rondo ki rambi bojo. Ma, kalau begitu izinkan saya untuk merantau, untuk mencari kerja, mencari rezeki. Nanti kalau saya kaya untuk membagikan mama. Jangan, Nak. Kalau kamu pergi, nanti mama dengan siapa? Mama aku mesti dhewe ijen. Tapi mak, lek aku gak lunga, engko oleh duit teko ngendi? Akhirnya ngerayu-ngerayu, ketika ngerayu-ngerayu, ibunya akhirnya mengizinkan. Akhirnya Malin Kondang digekne sarapan. Kene tak dulang dhisik mangan.
Kesereten mak, kesereten. Nek kesereten ngombe. Pahit mak. Setelah itu malin kondang digemboi. Halo. Ibu-ibu putrane nanti digemboi napa mboten? Nate. Tenan. Malin kondang digemboi. Kula mawon biyen nalika macung DPRK wayah kampanye, kula ya digemboi kalih mbok kula. Ade turu mugur madhep nyang lawang ngoten, terus dilangkai ping 3, wacane istighfar, syahadat, sholawat karo Al-Fatihah. Kula nyuwun sewu, ajeng ndengek ngeten iki kalih mbok kula dipenging, mengko dhisik. Nyapa to, Mak? Wis to menengo. Kula penasaran, tak lirik. Lah kok mbokku gawe tapih begagah. Tangane dilebokne nyang jero. Aku isin merem, lha kok enek swara. Kut. Bar ngono diraup aku. Seret, hacing. Kuwi jenenge digemboi, nggih. Malin kondang yang ngono. Digemboi terus budal. Mama, aku berangkat. Nalika malin kondang budal nyambut gawe, budal merantau, setiap selesai sholat, mama ndongakne. Lho, wong kene ya ngono. Lek anake sekolah, anake kerja, nyambut gawe ya didongakne. Sip. Sehingga karena mendapat doa emboknya, malin kondang mendapat pekerjaan, bekerja di tempat saudagar kaya, berprestasi, akhirnya dipek mantu. Malin kondang sukses dadi wong sugih, jadi saudagar kaya. Tapi sayang, malin kondang setelah sukses lali karo mamake, lali karo mboke. Ora gelem ngakoni mboke, mboke dijarne. Bareng ambak-ambak nggawa dagangan mulih, mboke kangen, dipapak nang pantai, arep dirangkul. Malin, mama kangen. Bu, jenengan dadi malin gelem? Aku dadi mamake. Kuwi mamake iki arepe numbruk, arep ngrangkul, arep ngambung. Malin, mama kangen. Lah kok teko ngarepe malin, di stop. Malin, aku mama mulai. Aku ora duwe mama kaya sampean. Anda kok dari hadapanku. Malin, kowe lali. Kowe mbiyen tak gembol 9 tahun 10 dina. Apa? Lah nggih, gembol wong meteng niku lho 9 sasi 10 dina. Oh, salah, meteng 9 tahun lho. Salah, masa meteng 9 tahun. Sing tangan saya sinten? Aku toh. Berarti jenengan ya nyemak. Malin, mbiyen tak gembol 9 sasi 10 dina. Kowe cilik tak gedhekne, goblok tak sekolahne, kowe lunga tak dongakne, bareng saiki kasil, kowe kok lali karo mamake to le. Malin, atumu atos kaya watu. Malin akhirnya dadi patung. Karena apa? Durhaka. Malin itu sukses karena doa dari ibunya, tapi malin menjadi celaka karena durhaka. Lah, anak-anak, contohlah, halo, contohlah kebaikannya, oke? Jangan jadi anak durhaka, oke? Nah, larang sekolah, pamitan boe, terus kon gemboe ya. Gebres. Jadi jauh. Ya. Kemudian akhlak yang dicontohkan Nabi setelah kepada orang tua kita, wabiril qurba, dengan kerabat dekat, karo kakang Mbak Yu sing rukun. Ukuran Kanjeng Nabi mengaku kita sebagai umatnya, salah satu ukurannya adalah sejauh mana kita saling menghormati dan menyayangi dengan saudara.
Kanjeng Nabi dawuh, laisa minna malam yarham saghirana walam yuwaqir kabirana. Tidak aku akui sebagai golonganku, tidak aku akui sebagai umatku, tidak akan aku bersahabat kalau ada orang tua tidak mau menyayangi yang muda dan yang muda tidak mau menghormati yang tua. Mafhum mukhalafahnya. Kalau kita ingin mendapat syafaatnya Nabi, sing rukun karo dulur. Dengan saudara tua kita menghormati, dengan saudara muda kita menyayangi. Wa bidzil qurba. Lanjut, wal yatama wal masakin. Kalau kita ingin mendapat syafaat Nabi, kita harus berbagi, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kanjeng Nabi dawuh, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bisababati wal wusta. Aku dan orang-orang yang mau menyantuni anak yatim tempatnya di surga seperti dua jari iki. Eling-eling Kanjeng Nabi sejak kecil tadi yatim. Di dalam kandungan 2 bulan ayah anda meninggal dunia. Lahir ceprot yatim. Umur 6 tahun ibunda tercinta meninggal dunia. Derek Yangkung 2 tahun berarti umur 8 tahun Mbah Kung sedo yatim piatu derek paman Abu Thalib. Kanjeng Nabi dari kecil yatim sehingga sangat konsen kepada anak-anak yatim. Barang siapa menyayangi anak yatim sama dengan menyayangi Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencontoh akhlak Nabi, mari kita menyantuni anak-anak yatim. Parnunu wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Kita harus mencontoh akhlak Nabi bagaimana memperlakukan tetangga-tangga. Tangga sing cedhek, tangga sing adoh. Eling-eling tangga kuwi sing bakale gotong. Bu, tangga sing bakale gotong. Ora percaya buktekno muni tangga bulan balenono. Tangga. Yuk bareng-bareng. Tangga. Piye? Gotong. Kawitane tangga pungkasane gotong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Koirun. Umpama anake 5, sitok nek Riau, sitok ning Kalimantan, sitok ning Jakarta, sitok ning Bali, sitok ning Sulawesi. Sing gotong ku sapa? Tangga. Mangkane kudu apik karo tangga. Yen sewu, tangga cedhek, tangga adoh. Apa maneh iki arepe tahun pemilu. Halo. Tahun politik. Tulungagung Bupatine nyuwun pangapunten tanggal 20 wingi sampun habis masa jabatan. Saniki PJ 2024 arep enek pilihan bupati, arep enek pilihan DPR, arep pilihan presiden. Halo. Partai ini reno-reno. Nyuwun sewu. Saya mohon contoh akhlak Nabi. Perbedaan jangan dijadikan perpecahan. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Halo. Umpama enek sing demen PDIP, milih PDIP rasah dilokne. Enek sing demen karo Golkar, milih Golkar tanpa harus ngelokne sing liyane. Sing demen PKB, milih PKB, sing demen Gerindra, ya milih Gerindra. Halo. Antar tetangga, walaupun berbeda partainya, walaupun berbeda calon presidennya, walaupun berbeda bahkan agamanya, jangan bertengkar. Halo. Genah nggih? Genah nggih? Apa menawa di Indonesia ini memang plural. Reno-reno kita itu punya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Nah,
perbedaan-perbedaan yang ada jangan sampai membuat kita terpecah belah. Carane piye? Jaga lisan. Ojo seneng lo-loan. Halo. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Lambi. Pokoknya lambi dhuwur karo lambi dhuwur. Pokok sing jenenge lambi iki, pokok dijaga selamat. Tapi lek gak dijaga, gampang ngelokne. Iku mau gampang tukaran. Makane wal jari dzul qurba wal jari junubi wasahibil jambi wa binis sabil. Semuanya harus kembali mencontoh akhlak Kanjeng Nabi. Kalau kita menjadikan Kanjeng Nabi sebagai idola, sebagai barometer, sebagai uswatun hasanah, insyaallah awake dhewe selamat dunya, selamat akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu, sementara ngaten mawon ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkung nyuwun pangapunten. Santen niku toyan niku apa? Gawe kupat jamur duwa. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Bareng-bareng kita pungkasi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamid thariq wa afdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ndonga sareng-sareng. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa abaribina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa sakamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfirna bi halalika wa haramika wa ghanina bi fadlika man siwak. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah bis salamah wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Sepisan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ikut warahmatullah maka terkala tausiah mugi-mugi wadana kumayapun lebih-lebih lamban dia untuk menawi kata keterangan agar menambah pentingan untuk saputra sami